kebangsaan bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin, disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Pongging, yang kami hormati Ibu Moderator dari Guru Penggerak SMK Negeri 1 Pongging, teman-teman P3K SMK Negeri 1 Pongging yang sangat kami banggakan, serta rekan-rekan CGP Angkatan 10 SMK Negeri 1 Pongging. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat dalam bentuk kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam acara diseminasi budaya positif yang ada di sekolah kita tercinta. Salawat salam tetap kita hasilkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin, acara siang hari ini akan tersusun sebagai berikut. Sebagai acara pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Pongging, dan acara sesi 1 akan ditutup dengan doa. Dan sebagai sesi kedua, acara diseminasi budaya positif oleh rekan-rekan CGP Angkatan 10. Bapak Ibu hadirin, marilah kita awali acara kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebagai acara kedua yaitu sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Pongging, kepada yang terhormat beliau Bapak Muharto SPD MM, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Pembina SMK Negeri 1 Pongging, Kabupaten Mojokerto, Bapak Ibu wali murid dan anak-anak sekalian yang sangat kami cintai dan kami banggakan. Syukur alhamdulillah untuk siang hari ini sesuai dengan program KGB Angkatan ke-10 untuk peserta dari guru SMK Negeri 1 Pongging dapat dilaksanakan untuk acara diseminasi budaya positif, dan kita semuanya senantiasa dapat dilindungi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam juga tak lupa mari kita panjatkan kepada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita pada jalan terang yaitu jalan Islam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu guru, terutama yang langsung mengikuti kegiatan ini dari guru-guru baru, baru dalam arti adalah P3K, ada guru lama tapi baru P3K.
Nurul, ya, Bu Diana, Bu Diana dan Bu Mela, Mela. Beda. Bapak Ibu, di dalam kegiatan pengangkatan PNS atau CPNS itu biasanya ada program yang namanya program guru baru. Nah, program guru baru itu sering disebut dalam bahasa administrasi kepegawaian itu adalah guru program guru induksi. Jadi siapapun guru baru itu harus diinduksi supaya bisa beradaptasi. Jadi panjenengan yang dari luar Pongging, meskipun panjenengan P3K, panjenengan akan membawa budaya dari asal panjenengan. Nah, panjenengan tidak boleh serta-merta mengatakan apa yang saya bawa yang terbaik karena saya sudah juara. SMK Pongging punya budaya, dan terbukti budaya ini telah membawa Pongging, insya Allah, ya, Pongging terbaik, ya, di Jawa Timur. Parameternya adalah prestasi siswa. Ya. Jadi kemarin jumlah Pongging muridnya 2000. Jumlah murid Jatirjo 1.600, hebat jadi. Ya. Jalur undangan perguruan tinggi Jatirjo insya Allah negak 1-2. Ya. Dari 1.500. SMK 1 Pongging 36. Tahun yang lalu itu 42, ditambah yang melalui jalur UTBK total 70. Bahkan kita mengalahkan SMA Mojosari. Bahkan kita mengalahkan SMA Bangsal. Nah, ini kalau tidak didasari, dilandasi oleh Bapak Ibu guru yang telah menerapkan budaya positif, ya, tidak mungkin. Karena SMK Pongging telah ternyata menawarkan produk-produk yang positif, yaitu melalui jalur undangan yang terbanyak. Yang kedua, prestasi LKS. 2022 kita juara umum tingkat provinsi Jawa Timur. Memang yang banyak emas adalah SMK PGRI swasta 3 Tlogo Mas, dapat 4 emas. Di Jember kita dapat 3 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nilai korelasinya adalah emas itu dikalikan 3. 4 kali 3 12. Kita 3 kali 3 9. 2 perak dikalikan 2 4. 13 sudah melampaui, ditambah 1 perunggu kali 1. Kita kuesionernya 14, tertinggi se-Jawa Timur. Bapak Ibu sekalian, budaya positif ini tolong nanti tetap dipertahankan untuk kita. Tolong rekan kepada anak-anak kita transferkan kepada anak-anak kita. Kelas 3 kemarin, ya, adalah anak yang lahir dari COVID-19. Jadi dia masuk di tengah-tengah COVID. Alhamdulillah kemarin justru lulus terbanyak dalam sejarah SMK Pongging. Jadi tidak pernah meluluskan sampai jumlah 673. Ya. Dari jumlah siswa 684. Jadi anak yang tidak melanjutkan karena COVID itu hanya sekitar 11. Mungkin di antara mereka kena COVID, atau di antara mereka kena COVID itu
mendahului kita, ada yang kena COVID sehingga keluarganya tidak mampu untuk mengawal anaknya melanjutkan. Di Pongging budaya positif itu sederhana. Nanti calon guru penggerak bisa menyetir dari materi guru penggerak. Tapi saya punya 3 hal yang harus dipegang oleh guru di SMK Negeri 1 Pongging, oleh orang tua di SMK Negeri 1 Pongging, bahkan oleh siswa di SMK Negeri 1 Pongging, yaitu 3 jangan. Luawan, jangan asem, seger, jangan kunci, seneng aku, jangan bung, ya padahal enak. Jangan ini adalah jangan malas bergerak. Jadi jangan malas bergerak. Yang pertama, yang kedua jangan malas berpikir. Dan yang ketiga ini yang tidak kalah penting, wis gak malas gerak, wis gak malas mikir, jangan malas berbagi. Jadi mager, makin maber. Kalau 3 hal itu kita pegang di dalam budaya positif kita, insya Allah nanti apa yang akan disampaikan oleh teman-teman calon guru penggerak itu kuncinya di segitiga itu. Punya konsep budaya positif apapun, tapi kalau pertama itu dilandasi malas bergerak, sudah tahu kamar kecil laki-laki kan pakai itu belum ya. Yang laki-laki pasti tahu ya. Yang cewek tidak tahu, tapi kok diem aja. Harus segera lapor minimal ke Mbak Jun karena staf sarana sini tidak pojok. Staf sarana siapa saja yang lain, ada namanya Pak Fani, ada yang namanya Pak Roni, ada yang namanya Pak Jumbo, atau langsung pada penanggung jawabnya Pak Fadilah. Ya. Ada anak masuk sudah tidak terlambat, bajunya dimasukkan rapi banget, tapi setelah melewati lapangan upacara atau aula ini, bajunya dilepas. Bagaimana teman-teman? Jangan malas bergerak. Minimal adalah bengok. Hai, ayo bajunya. Kalau semuanya budaya positif itu kita terapkan dan semuanya peduli, anak Pongging insya Allah tidak ada tempat untuk dia melanggar. CCTV ada di mana-mana, mulai depan kebun, bahkan OB, bahkan pemilik kantin, ya pengelola kantin, termasuk adalah manajemen. Jangan justru yang terjadi malah membiarkan. Yang kedua adalah malas berpikir. Kalau ada sesuatu yang di situ memang perlu penanganan, ya dipikirkan. Kita mengenal yang tata bahasa yang sangat terkenal, mulai anak kecil lahir tahun 40 sampai sekarang sama. Tidak ada rotan akar pun jadi. Jangan terus ya apa ini alatnya gak ono. Ya apa ini? Ini adalah malas berpikir. Yang kita harus berpikir. Manusia diciptakan oleh Tuhan. Ya kalau kita orang Muslim, yang diamalkan pertama dan diturunkan ke bumi adalah surat Al-Iqra. Iqra, bacalah. Membaca itu bukan S-asa P sapi, S-asa P-upu sapu, I-B-ubu mak misalnya. Tidak seperti itu. Tapi membaca adalah membaca atas nama Tuhan. Bacalah atas nama Tuhan.
punggung, nek murid, ya sangat kurang. Caranya ya apa? Ya supaya cukup. Ya perintah dari rukun puasa Senin Kamis mengurangi. Ya. Kalau sepeda motor, ono sepeda ban, panjang. Ya. Karena pada intinya manusia itu memang diciptakan, bacalah Allah sama Tuhanmu untuk membohongi alam semesta. Zaman biyen manusia itu nyamatan, mergo otaknya kecil. Setelah volume otak itu menjadi besar, dalam pengertian yang sebenarnya adalah berpikirnya sudah luas, mereka tidak lagi nyawatan. Karena dulu apa? Berjalan puluhan kilo bahkan ratusan kilo baru ketemu kelompok lain. Alam sangat luas, seluruh makanan disiapkan oleh alam sehingga orang males. Nah kali zaman kecil saya di sungai, ya membuang yang tidak kita senangi. Itu ikan itu nggak bokong kita, bahkan kita sahur itu ikan kena, karena begitu disediakan oleh alam. Buah-buahan di mana-mana ada. Apa kali nyawa? Ya, karena maka hidupnya adalah mengumpulkan food gathering, mengumpulkan. Lah setelah penduduk semakin banyak, ya mulai bikin ngandung, pari, ya entek. Makanya dia padahal dia itu filosofi ono dino ono apa? Karena apa? Lupas tanah. Karena apa? Alam luas, pasti ada makanan. Kalau di apa? Dua banyak anak banyak rezeki. Kate gandian nandur pari. Ombone piro kamari Pak ya. Ini kan tandur pegel ya. Ini tandur iki jadi panene gak bareng. Dipangan wereng entek. Pangan itu sebenarnya. Kemudian apa yang terjadi? Ya. Dunia berkembang, muncullah gotong royong. Jadi gotong royong itu muncul karena berpikir. Nah ini ya apa ketemu kelompok yang lain. Hei ya apa nek saiki di lotre nggarap sawahmu lho kono. Berpotong-potong garap kono mari. Ngalih. Jadi sebetulnya gotong royong itu memang didasari oleh kehidupan bercocok tanam. Kemarin itu orang saking berkembang, orang yang berpikir mengenai gawe tangan sungai gawe pacul. Nah pada tahapan ini muncullah zaman yang namanya zaman perundagian. Wes aku isone gawe pacul, aku gawe iki teko penunggu. Karena dulu ilmu yang pertama itu ilmu undagi itu ngecor, pengecoran teknik. Maka disebutlah zaman perundagian. Lalu disitulah ada pembagian pekerjaan. Itu saja masih sederhana. Apa kehidupan ekonominya masih terjolak duit. Aku isone gawe pacul, aku kepengin beras yo ijol. Makalah semakin lama semakin berkembang. Saiki tidak ada orang itu yang punya kemampuan apapun tidaklah lakukan, tapi kisahnya wis nemen berkembang.
mangan iki enak. Sing kurang enak nek mangan kok ngene warung nganti SMK Ponggih. Enak di nongkrone batu. Kentang padi centong oke ketan ireng tapi lebih kalah lebih tapi ketan ireng nongkrone lapangan batu alun-alun Batang sing tidak monumen atau gede sampai dhewe antri mengadeg. Nah ternyata yang terjadi sekarang ini adalah justru seperti betapa gaya hidup, tidak sekedar hanya konsumtif tapi gayanya. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku semuanya, ya budaya positif itu memang penting. Wes iso gak malas bergerak, gak malas pikir, yang tidak kalah penting adalah tidak malas berbagi. Kalau sampai malas berbagi, hari ini penyakit yang banyak berkembang dan cepat berkembang adalah penyakit yang karena sering menyendiri tidak jelas. Kalau menyendiri itu didasari oleh lagu Cak Nuni itu sing terkenal. Cak Nom. Ono limo sak wernane. Tobo ati iku limo sak wernane. Ya, kaping 1 lah kok, kaping 2 kaping. Dan kaping 1 loro 3 4 5 itu kalau panjenengan kebaikan tulisnya, itu pada karo tingkat berpikir. Ya, tambah nomor 1 apa? Ya. Yang terakhir adalah angen-angen sak maknane. Lah angen sak maknane itu nek sampai mulang evaluasi DG itu sampai menganalisa hasil evaluasi pembelajaran. Anakku itu kok gak bisa wae. Ternyata sampai lali. Loh itu kayak SD, matematika itu gak seneng. Dan itu gak pernah sampai pikirkan. Makanya di kurikulum Merdeka muncullah namanya pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi dilandasi dari apa? Jangan anak bijine sak mene sampai dhewek ini enggak. Berlandaskan berangkat dari latar belakang pendidikannya. Bahkan iso guru di SD biyen, guru di SMP biyen sampai akhir baru benar-benar diferensiasi. Wah kita nih ngono sehingga sampai waktu mengajar, ya didaktik metodiknya khusus anak itu. Saya Bapak Ibu guru baru, saya alumni guru sejarah, bukan matematika, apalagi teknik. Tapi satu hal, pertama ilmu berkembang itu adalah sederhana banget. Ilmu rodo berkembang zaman Aristoteles, Plato dan sebagainya. Ono IPA, ono IPS, ya, ono matematika. Dipikir oleh orang-orang Islam zaman apa? Kesultanan Persia. Yang di situ juga zaman Irak, yang di situ muncul jenenge tokoh Abu Nawas pada masa Sultan Harun al-Rashid. Itu berkembang muncul trigonometri, aritmetika dan sebagainya. Dan itu dilandasi oleh apa? Bapak Ibu semuanya, marilah kita itu selalu penasaran. Nek sampai wis gak makin, gak berbagi. Tapi damai gak pernah ada rasa penasaran sampai yang cukup menerima itu. Nek zaman saiki zonanya
nyaman. Sampai jangan berada di zona nyaman, penasaran. Nek guru jelaskan biar ditakoni, ini apa? Mbah, kok mesti rotoh kon iku menisor. Oh itu yo padha. Oh iku yo apa? Sing takoni mbah. Kae tak lahir biyen yo. Apa-apa nek wong kep terus bareng kok lagi peteng kok kene-kene dilukas mudah. Nah, ternyata rasa penasaran itu ditandai di checklist. Oh mendung angin merono. Angin ini gak sepino, itu mesti udah. Nek angin ini baru tergak tidak, udah. Artinya apa? Rasa penasaran itu muncullah gejala-gejala. Lah gejala-gejala itu dicatat. Dokter Ngeriksa sampean. Pertanyaan pertama mesti riwayatnya. Nek gak duwe riwayat, dokter itu akan menciptakan riwayat pertama. Gejalanya apa? Gak ono umur gue ketempelan Pak. Bapak Ibu, di dalam malas berbagi yang terjadi adalah penyakit. Mohon maaf ya. Kasus kemarin ya. Seorang poluan membakar suami. Itu kenapa? Karena tidak mau berbagi. Karena tidak mau berbagi, sehingga merasa bahwa hanya saya. Minimal berbagi kepada orang tuanya, kepada teman dekatnya. Marilah berbagi. Mbak Erisa, berbagilah. Nanti kalau sampai tidak mau berbagi, sampai menyalahkan diri sendiri di depan kaca, kurangku apa? ini. Bahkan ada orang yang sampai bunuh diri dan sebagainya karena tidak mau berbagi, sehingga merasa bahwa hanya aku yang dilaknat Tuhan. Untuk apa aku hidup? Padahal kalau mau berbagi, Allah sampai tak sepiro, aku lebih parah, tak cerita ngomongin, aku jadi mending ya. Karena berbagi. Bapak Ibu, saya bisa seperti ini karena saya dari umur 12 tahun itu lepas dari orang tua saya. Saya ikut orang. 18 tahun hidup ikut orang. Saya harus selalu beradaptasi dengan lingkungan yang saya ikuti. Jadi budaya positif Bapak Ibu harus kita kembangkan, harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Yang positif itu apa? Yang produktif, yang bermanfaat untuk orang banyak, minimal untuk diri kita. Kita merasa nek koyo mau ya Bu Elsa ya tidak tertekan, terbuka hatinya, tidak tertutup. Kapok aku, babah ini ae. Dibukalah pintu hatinya. Ya. Jadi itu Bapak Ibu, jadi saya terima kasih kepada teman-teman calon guru penggerak. Mudah-mudahan kegiatan di kelas panjenengan ini memberikan pencerahan kepada panjenengan. Tadi pagi tak apa itu, aja stres loh. Kalau buku sudah stres dan hilang. Berita sempat lagi, kira-kira ada tujuh nih. Ya. Jadi memang itu ada masa di dalam psikologi pertumbuhan, ya itu ada namanya masa storming. Jadi masa debat antara diri dan kenyataan. Ya. Kalau bisa melewati itu,
ya insya Allah nanti lepas landas. Tapi kalau tidak bisa dari itu, kalau di ajaran Islam ya namanya mengalahkan perang Badar ya, perang melawan diri sendiri. Jadi tolong Bapak Ibu memilih yang pertama adalah memilih diri sendiri. Saya memberikan ilustrasi sedikit. Gampang memilih hati itu begini. Kalau kita melihat orang lain, ya, supaya kita itu mbek wong liya itu gak seneng, ya. Cari yang baik-baik saja, meskipun bergetno sepanjang masa. Sampai dengan satu yang penuh baik, apik kok, padahal 99,99 elek. Tapi satu itu munculkan. Itu kalau kita dalam konteks wayang nyalatannya adalah orang lain. Tapi kalau kita itu berperspektif diri kita, itu terbalik. Aku yang mbek wong liya wis greget sing kok ngopos. Jadi sehingga kita menjadi tidak sombong, tidak. Insya Allah nanti kalau mawas diri lah nek wong Jawa itu insya Allah panjenengan nanti enak. Selama 3 tahun ya, pernahkah saya Bu Retno sambat? Bu Retno? Ngelamun Bu Retno. Pernah sambat saya? Mengeluh? Iya Bu Indah. Pernah kan Bu Indah? Waktu dulu jadi teman sampean guru, pernah mengeluh? Sambat? Justru menyemangati Pak. Iya. Dari cerita-cerita itu memberikan motivasi. Saya tidak pernah sambat, saya tidak pernah mengeluh. Karena apa? Kembali kepada manajemen diri kita. Nek gak kuat ya leren. Nek gak kuat mikir ya bagi. Karena sambat. Nek sampeyan sambat iku wong liya sing gregetno mek sampean kapokmu. Sawahmu dhewe. Kok terus syukur. Oke? Jadi itu Bapak Ibu beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk budaya positif, terutama untuk guru-guru baru. Mudah-mudahan guru-guru baru ini nanti ya bisa lebih baik daripada saya. Ya, karena guru yang sukses adalah murid yang lebih baik daripada gurunya. Karena kita bukan zaman persilatan. Nah, zaman persilatan duwe jurus 100, jurus pamungkas disimpen. Makanya guru nek mesti akeh sing dipateni karena nyolong jurus pamungkas itu. Menurut riwayatnya persilatan kan penting dulu. Gurune dipateni kuwi apa? Menjemulikan apa? Jurus pamungkas. Lah panjenengan jadi guru, berikan semua, ya, jangan ada yang disimpan. Karena kebanggaan nomor 1 adalah sukses anak itu adalah keceriaan Bapak Ibu guru. Nek kakek jek ono sing disimpan, guru itu gak pernah sukses. Demikian dari saya, yang punya mohon maaf. Bersama-sama ya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi budaya positif CGP Angkatan 10 untuk Bapak Karim, Bu Siti Baniatun, Pak Herianto, dan Bu Retno saya nyatakan dibuka dan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diaturkan. Terima kasih Pak Mu atas motivasinya. Semoga kita sebagai guru baru, guru tenaga pendidikan di SMK Negeri 1 Pongging bisa melaksanakan motivasi tadi di 3 jangan, 3 jangan mager,
kemudian Makil, dan yang terakhir Magi. Terima kasih Pak Muharto, motivasi yang sangat menginspirasi kami selaku guru P3K baru di sekolah kita tercinta. Bapak Ibu hadirin, sebelum kita ke acara inti, acara ini akan ditutup dengan doa. Marilah kita bermunajat sejenak kepada Allah dengan menundukkan kepala, dengan memohon kepada Allah. Doa akan dipimpin oleh Bapak Karim SPD. Monggo Pak, kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama, semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan pada akhirnya akan membuat SMK Negeri 1 Pongging mencapai kejayaan. Amin ya rabbal alamin. Al-Hadirin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sunnatan tunjina biha rijal al-ahwal wa tamdilana bi ajal hajat wa tutahhirana biha min kulli syai' wa tarfa'una biha dzikra darajat wa tubayyana bi asma'iyatin min jannati khairat fil hayati wa ba'da. Allahumma akrimna minka Amin. wa khairat warzuqna fahman nabiyyi wa khairat mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin bi rahmatika ya arhamar. Allahumma ja'alna auladana wa dhurriyyatina qurrata a'yunin min ahli al-'ilm wa ahli al-khayr wa ahli al-ibadah wa taj'alna iyyahum min al-mushrikin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih disampaikan Bapak Ibu hadirin. Inilah akhir dari sesi 1 diseminasi budaya positif. Acara selanjutnya yaitu seminar budaya positif yang akan dipandu oleh moderator hebat kita dari guru penggerak. Beliau adalah Ibu Indah Wajujati dan Ibu Gus. Waktu sepenuhnya kami haturkan kepada beliau. Terima kasih. Di mana? Ya, berisik pakai Aisyah. Iya, saya kasih lagi melatih. Apa-apa. Mau sekitar kasihnya. Ya, jeneng operator bisa ya. Biar nantinya. Kalau mikir. Apa wes? Iya. Saya ada bocor Biar dia operator sama Pak Ida cepat dari kita dulu. Iya, saya sih. Untuk pertama saya minta tolong mari kita tepuk tangan untuk pembawa acara tadi yang sudah sangat luar biasa mengantarkan kegiatan pembukaan pada siang hari ini sehingga berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat beserta diseminasi penerapan disiplin budaya sekolah, budaya positif di sekolah. Saya ucapkan selamat datang di kegiatan pada siang hari ini. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat
sehat itu adalah misalnya ini kono kan nggak apa-apa kan aku ngatur ini kono kan suaranya kan kena kan pakai iki iya berdiri di kono Lagi kan ada. kena Enggak usah, Bu. ya boleh sih berdiri di kono Bapak Ibu, patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwasanya kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, rezeki, dan juga kesempatan yang baik ini. Kita diberi kesempatan untuk selalu mengembangkan diri dalam hal seperti mengikuti kegiatan kita di siang hari ini. Dan juga kita bisa diberi kesempatan untuk produktif seperti itu. Baik Bapak Ibu guru yang hebat, perkenalkan saya Ida Wahyu Jati. Saya di sini sebagai moderator kegiatan diseminasi disiplin budaya positif. Nanti tidak sendirian, saya ditemani oleh Bu Gustiana, guru hebat, salah satu guru hebat SMK Negeri 1 Pungging. Bapak Ibu, kegiatan hari ini diseminasi budaya positif di sekolah ini merupakan rangkaian dari program pendidikan guru penggerak angkatan 10. Jadi kegiatan hari ini merupakan aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang penerapan budaya disiplin di sekolah seperti itu. Jadi nanti kegiatan ini akan narasumber oleh Bapak guru hebat dari sekolah kita juga. Jadi nanti materi hari ini ada beberapa materi, diantaranya adalah paradigma belajar, kemudian ada teori motivasi dan kesepakatan kelas serta pendekatan segitiga restitusi seperti itu. Nah, mungkin ya dari jenengan baru sekali ini mendengar istilah budaya positif. Apa itu budaya positif? Bagaimana menerapannya di sekolah? Bagaimana budaya positif ini bisa mewujudkan murid-murid kita itu menjadi murid-murid ketika di sekolah mereka bisa disiplin tetapi dengan tidak terpaksa, dengan tetap bahagia, mandiri, seperti filosofi pendidikan menurut Kahadi, yaitu memerdekakan anak. Baik Bapak Ibu, materi-materi tadi akan disampaikan oleh Bapak Herianto SPD, di mana Pak Herianto ini merupakan calon guru penggerak di sekolah kita. Beliau salah satu peserta pendidikan guru penggerak yang tentunya memiliki banyak prestasi dan pengalaman. Beliau telah berkiprah di sekolah kita sudah lebih dari 10 tahun, sudah menjadi pemimpin pembelajaran di kelas, kemudian juga sudah mampu mengembangkan diri dan rekan sejawatnya serta berkontribusi dalam pengembangan program sekolah. Itu adalah kiprahnya di sekolah. Selain itu tentunya juga di luar sekolah sangat banyak sekali prestasi beliau, sehingga patut kiranya nanti Bapak Herianto ini akan memberikan materi sekaligus memotivasi kita untuk bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah tadi. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, mari kita sambut pemateri pertama kita, Pak Herianto. Namun sebelumnya Pak Her, ya 15 menit. Nanti akan disampaikan materi selama 15 menit, dilanjut dengan sesi tanya jawab sekitar 10 menit. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Pak Herianto, dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Indah. Mohon izin Bapak Ibu saya berdiri atau di sini aja nih? Iya.
Ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu siang hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan siang hari ini saya akan berbagi pengalaman, akan sharing terkait bagaimana cara menerapkan budaya positif, khususnya disiplin positif di SMKN 1 Pungging. Kita ketahui Bapak Ibu, SMKN 1 Pungging ini merupakan salah satu SMK yang menjadi pilot percobaan, pilot percontohan dalam rangka untuk mengembangkan sekolah menjadi sekolah rujukan, menjadi sekolah unggulan yang tentunya ini patut kita banggakan sebagai Bapak Ibu guru di SMKN 1 Pungging. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, apakah semua sivitas akademika SMKN 1 Pungging itu sudah menerapkan budaya positif? Yang menjadi pertanyaan kedua, apakah semua sivitas akademika SMKN 1 Pungging sudah menerapkan disiplin yang positif? Ini masih dalam tanda tanya besar. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berdiskusi. Mari kita sama-sama membuka wawasan dan pikiran kita. Apa yang dimaksud dengan budaya positif dan apa yang dimaksud dengan disiplin positif. Lanjut. Bapak Ibu, budaya positif kalau kita manai bahwa itu merupakan suatu nilai-nilai. Itu merupakan keyakinan. Itu merupakan kebajikan universal yang tentunya berfokus pada siswa, berpihak pada murid. Agar murid apa? Agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, menjadi pribadi yang penuh hormat, dan tentunya menjadi pribadi yang penuh tanggung jawab. Ini adalah makna dari budaya positif secara general. Nah, salah satu dari unsur budaya positif yang utama adalah disiplin positif. Bapak Ibu, disiplin positif itu berasal dari kata disiplina, dan itu berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Kemudian disiplina itu juga akar katanya adalah disiplin yang artinya pengikut atau murid. Artinya apa? Sebagai seorang murid, sebagai seorang siswa, sebagai seorang peserta didik, tentunya ketika mempelajari suatu ilmu, mempelajari suatu aliran, yang jelas harus tahu motivasinya untuk apa, tujuannya untuk apa. Jangan sampai tidak tahu alasan dibalik memahami suatu ilmu. Nah, ini menjadi fokus pembahasan kita bahwa yang namanya disiplin itu adalah sesuatu yang mendasar yang harus difahami oleh semua siswa, khususnya peserta didik kita. Bapak Ibu, di dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini dalam budaya kita. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita Bapak Ibu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Bapak Ibu, kalau kita berbicara masalah disiplin, bukan disiplin positif, biasanya ada kecenderungan bahwa anak itu bisa disiplin kalau dikasih apa? Hukuman, dikasih punishment. Anak itu bisa tertib, anak itu bisa rajin kalau itu ada hukuman, ada punishment. Tetapi makna yang sebenarnya di dalam disiplin positif itu, hukuman itu kalau bisa menjadikan alternatif terakhir, bahkan kalau bisa di dalam menerapkan disiplin positif itu tidak perlu yang namanya adanya hukuman. Karena hukuman itu juga bisa berdampak negatif terhadap perkembangan psikologi anak, perkembangan kejiwaan anak. Lah Bapak Ibu, kalau kita berbicara disiplin positif atau berbicara masalah disiplin, biasanya kan wah ini ada kaitannya dengan peraturan, ada kaitannya dengan tata tertib, dan cenderung bahwa anak yang disiplin harapannya anak yang taat terhadap peraturan, anak yang harus manut patuh terhadap peraturan di sekolah. Padahal kadang ada perasaan yang terpaksa. Betul apa tidak Bapak Ibu? Betul. Sama Bapak Ibu, misalnya mohon maaf, anak-anak setiap hari disuruh masuk jam 7 tet, kemudian pulang jam berapa? 15.30 atau 15 lebih 15 menit.
berapa 14-15 menit kalau pelajaran teori, tetapi kalau pelajaran praktek sampai jam 15 lebih 15 menit. Anak dipaksa mulai jam 7 masuk, kemudian pulang jam 3 sore. Biasanya ada kecenderungan anak itu terpaksa, dan ini bisa bukan dikatakan sebagai disiplin positif. Kenapa? Karena tidak atas kesadaran sendiri, tidak atas dasar bahwa saya itu menjadi siswa harus bertanggung jawab, harus bisa menghargai waktu, harus bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab, tidak. Tetapi atas dasar terpaksa, karena ini menjadi peraturan sekolah, saya harus ikuti walaupun dalam kondisi terpaksa. Nah, ini tidak termasuk dalam kategori disiplin positif. Begitu juga Bapak Ibu guru, mohon maaf ya, Bapak Ibu guru disuruh absen atau presensi mulai pagi sampai sore. Pagi jam 7 presensi, kemudian pulang jam 15 menit juga presensi. Tapi ada kecenderungan ini terpaksa ini. Nah, kalau seperti ini dikarenakan terpaksa, berarti Bapak Ibu masih belum bisa menerapkan disiplin positif. Karena apa? Kedisiplinannya atas dasar keterpaksaan. Lah itu yang harus kita rubah mindset kita, bahwa kita melakukan disiplin benar-benar dalam rangka untuk menghargai waktu, kita menjadi diri sendiri yang bertanggung jawab, ingin menjadi orang yang memang bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Itu harapannya Bapak Ibu. Lanjut. Oke. Lanjut Bu Indah. Oke. Bapak Ibu, konsep disiplin menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita sendiri, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Intinya Bapak Ibu, untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syaratnya adalah harus ada disiplin yang kuat dari dirinya sendiri. Jadi disiplin yang dimaksud ini adalah disiplin diri, bukan motivasi dari luar, tetapi motivasi dari dalam. Anak mau disiplin, anak mau taat peraturan itu atas kesadaran diri sendiri, bukan atas keterpaksaan, bukan karena takut diberi hukuman, bukan takut diberi punishment. Tapi bahwa disiplin, saya harus tertib waktu untuk menghargai waktu, saya harus bertanggung jawab karena ini termasuk nilai-nilai kebajikan. Saya harus menjadi pribadi yang berintegritas karena ini merupakan prinsip di dalam kehidupan. Nah, jadi intinya bahwa disiplin positif ini yang baik adalah motivasi itu datang dari dirinya sendiri secara internal, bukan dari motivasi eksternal. Lanjut Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, pengertian ini pengertian motivasi Bapak Ibu. Nah, motivasi itu kan ada motivasi internal, ada motivasi eksternal. Yang bagus adalah motivasi internal. Bapak Ibu, motivasi itu dimaknai sebagai dorongan, dimaknai juga sebagai daya batin. Tapi ada yang mengatakan, Pak, motivasi itu hasrat, Pak, motivasi itu keinginan, Pak, motivasi itu cita-cita. Itu adalah bagian dari motivasi. Kalau secara istilah, motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan, untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat serta memiliki tujuan tertentu. Ini adalah motivasi. Lanjut Bapak Ibu. Oke. Menurut hasil penelitian atau riset Dean Gasson dalam bukunya Restoring School Discipline, ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama Bapak Ibu, seseorang melakukan tindakan atau perilaku manusia itu biasanya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seseorang disiplin itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya apa? Ini merupakan motivasi paling rendah pada seseorang. Karena apa? Dia melakukan pekerjaan, dia melakukan sesuatu itu atas dasar bahwa untuk menghindari hukuman atau untuk menghindari ketidaknyamanan. Misalnya anak itu harus memakai pakaian yang lengkap, takut khawatir diberi hukuman, takut khawatir diberi sanksi. Nah, ini termasuk kategori motivasi
apa? Motivasi eksternal, bukan dari dirinya sendiri, tetapi karena ada peraturan, karena ada kebijakan. Kalau tidak taat peraturan, maka khawatir diberi sanksi atau dikasih hukuman. Nah, ini termasuk kategori motivasi yang paling rendah. Karena apa? Dia akan berpikir apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya. Dia itu berpikir bahwa kalau saya tidak melakukan ini, maka dampaknya seperti ini. Kalau saya melanggar, pasti dikasih hukuman. Nah, ini adalah motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia itu adalah seseorang itu melakukan disiplin, tertib dan lain sebagainya adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini termasuk kategori motivasi eksternal, di atasnya motivasi yang pertama. Kalau yang pertama tadi takut nanti diberi hukuman, takut dikasih punishment. Tapi kalau ini motivasinya adalah untuk mendapatkan reward, untuk mendapatkan hadiah, untuk mendapatkan imbalan. Tetapi juga ini dalam kategori apa? Eksternal. Karena apa? Dia akan berpikir apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini. Nah, apa yang saya dapatkan ketika saya melakukan ini? Jadi ini sudah ada semacam transaksional, ada hubungan timbal balik. Kalau saya melakukan ini pasti dapatnya ini, dan ini termasuk kategori apa, Bapak? Motivasi eksternal. Dan yang ketiga, teori motivasi perilaku manusia itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Motivasi dia melakukan perbuatan baik, budaya positif, disiplin positif dalam rangka apa? Untuk menghargai diri sendiri, untuk menjadi pribadi diri sendiri yang bisa menghargai nilai-nilai kebajikan. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan disiplin positif atau budaya positif atau melakukan nilai-nilai kebajikan universal. Secara sederhana bahwa ketika kita, mohon maaf, sebagai seorang muslim misalnya sholat, derajat yang tertinggi adalah apa? Untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sekedar untuk mendapatkan pahala, tidak hanya sekedar untuk mendapatkan apa? Surga. Kalau hanya sekedar untuk mendapatkan pahala, mendapatkan surga, itu berarti disiplin, termasuk kategori motivasi yang kedua. Tetapi kalau yang nomor 3 ini adalah kita melaksanakan amal kebajikan, amal soleh dalam rangka apa? Untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT, dalam rangka untuk menghadap kehadirat ilahi Rabbi. Ini tingkatan tertinggi, benar-benar didasari keyakinan di dalam diri sendiri bahwa saya ingin menjadi hamba Allah yang benar-benar hamba yang apa? Yang taat. Ibaratnya orang melakukan pekerjaan itu didasari dengan niat yang lurus, didasari dengan niat yang ikhlas. Kenapa? Dia ingin menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menjadi pribadi yang ikhlas, menjadi pribadi yang bisa menghargai waktu, yang bisa menghargai nilai-nilai kebajikan universal. Lah, kebajikan universal itu apa saja, Bapak Ibu? Misalnya, kita kan harus bekerja secara berintegritas. Itu menjadi kebijakan universal. Kemudian kita harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menjadi pribadi yang memiliki komitmen. Itu adalah kebijakan-kebijakan universal. Nah, kalau dikaitkan dengan kurikulum Merdeka, kebijakan kebajikan universal itu tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa, Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua apa, Bapak Ibu? Apa yang kedua, Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila yang kedua apa? Kenapa, Bapak Ibu? Bernalar kritis. Yang ketiga apa, Bapak Ibu? Mandiri. Yang keempat kreatif bisa. Yang kelima berkebinaan global. Yang keenam apa, Bapak Ibu? Gotong royong, dibolak-balik, tapi intinya ada 6. Itu adalah kebijakan-kebijakan universal dalam rangka untuk membentuk pribadi atau peserta didik Indonesia atau murid Indonesia agar memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, itu Bapak Ibu yang harus kita kembangkan dalam rangka untuk membangun budaya positif,
terutama disiplin positif di SMKN 1 Pungging. Oleh karena itu, yang menjadi perhatian kita selaku Bapak Ibu guru adalah kita harapannya nanti bisa membangun motivasi anak-anak kita, membangun motivasi peserta didik agar memiliki motivasi yang datang dari dirinya sendiri secara intrinsik, dari dalam sendiri-sendiri, atas kesadaran sendiri bahwa dia melakukan disiplin, dia melakukan pekerjaan, dia tertib, dia taat, dia itu atas dasar kesadaran diri sendiri, dan itu memang didasari keyakinan bahwa ini benar, ini salah, ini bertanggung jawab, ini kalau tidak bertanggung jawab. Kalau tertib waktu berarti saya menghargai waktu. Nah, ini yang harus kita bangun Bapak Ibu di SMKN 1 Pungging dalam rangka membangun disiplin positif di SMKN 1 Pungging. Pertanyaannya, Bapak Ibu di SMKN 1 Pungging sudah tercermin tidak budaya positif di dalam pelaksanaan pembelajaran? Jawabannya Bapak Ibu, sudah apa belum? Sudah, tetapi masih belum semaksimal. Artinya apa? Perlu ada pengembangan, perlu adaptasi, perlu ada komitmen dan konsistensi dari semua sivitas akademika SMKN 1 Pungging, khususnya tim manajemen SMKN 1 Pungging, lebih khususnya adalah Bapak Ibu guru GTK SMKN 1 Pungging. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya Bapak Ibu terkait dengan diseminasi disiplin positif yang ada di SMKN 1 Pungging. Nanti kita buka sesi tanya jawab, mungkin 1-2 pertanyaan. Setelah itu nanti akan dilanjutkan oleh narasumber berikutnya, akan berbicara tentang materi-materi yang lebih menarik lagi. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita yaitu Pak Herianto. Oke, jadi ada beberapa hal di situ yang bisa kita garis bawahi dari apa yang disampaikan oleh Pak Herianto. Kita jadi lebih memahami perbedaan antara disiplin dan disiplin positif. Nah, diharapkan yang kita terapkan kepada murid-murid kita adalah bagaimana murid-murid kita itu memiliki disiplin positif, di mana disiplin itu timbul dari keinginannya sendiri, tanpa paksaan, tanpa karena ada motif yang lain, misalnya karena ada hukuman dan sanksi dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, sekarang saya buka sesi tanya jawab dan diskusi. Monggo saya buka dengan 2 pertanyaan. Monggo silakan Bapak Ibu, 1-2 pertanyaan. Monggo. Ya, silakan Bu Umi untuk menyampaikan pertanyaannya. Ini saya bertanya, di SMKN 1 Pungging ini kan masih terkesan bahwa motivasi perilaku anak untuk disiplin itu masih dipengaruhi rasa ketidaknyamanan gitu ya Pak ya, atau takut dikasih hukuman. Ini menurut saya menjadi PR besar bagi kita semua, bagi guru di sini. Dan ingin saya tanyakan bagaimana membangun budaya positif dan disiplin positif di SMKN 1 Pungging. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Umi, pertanyaannya luar biasa sekali, pertanyaan yang sangat bagus. Sudah bisa dipahami ya Pak Her ya pertanyaannya. Jadi monggo langsung Pak Her untuk menanggapi pertanyaannya Bu Umi. Ya, terima kasih Bu Umi. Pertanyaannya ini sangat berbobot sekali. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Kalau bisa menjawab nanti saya tanya sama Bu Indah. Ya. Baik Bapak Ibu, menjadi menjadi PR kita bersama Bapak Ibu, bahwa di SMKN 1 Pungging kita kenal bahwa anak-anak SMKN 1 Pungging itu memang anak-anak yang disiplin, anak-anak yang taat asas, taat peraturan. Tetapi yang menjadi realita di lapangan bahwa anak-anak kita itu disiplin didasari atas karena apa? Takut diberi sanksi, takut diberi punishment, takut disuruh push up, takut disuruh lari. Nah, ini termasuk kategori motivasi apa Bapak Ibu?
motivasi eksternal. Artinya apa? Anak-anak dalam melaksanakan disiplin itu tidak didasari atas dasar kesadaran dari dirinya sendiri, tidak didasari atas keyakinan diri sendiri bahwa saya harus menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, saya harus menjadi anak-anak yang taat asas, tetapi atas dasar keterpaksaan. Nah, ini menjadi PR kita semuanya. Nah, bagaimana cara membangun budaya positif, lebih khususnya adalah disiplin positif di SMKN 1 Pungging? Yang pertama, Bapak Ibu, ini menurut analisis kami, yang pertama adalah kita harus bisa membangun hubungan yang positif dulu. Hubungan positif yang bagaimana? Hubungan positif antara Bapak Ibu guru, hubungan positif dengan siswa, hubungan positif dengan sivitas akademika di SMKN 1 Pungging. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kita juga harus mengajarkan yang namanya teori keterampilan sosial dan emosional. Artinya apa, Bapak Ibu? Budaya itu kan ada kaitannya dengan sikap, attitude, kebiasaan, dan itu ada kaitannya dengan skill sosial dan juga emosional. Harapannya apa? Anak-anak harus kita ajarkan bagaimana memiliki keterampilan sosial dan emosional yang bagus, memiliki keterampilan sosial emosional yang tentunya mencerminkan nilai-nilai kebajikan universal. Kita tahu, Bapak Ibu, kadang anak-anak kita di dalam berkata-kata, di dalam berkomunikasi itu kadang masih ada unsur apa? Mengumpat, misu, tidak sopan. Nah, itu menjadi ciri budaya-budaya yang tidak positif. Tuh. Terus yang berikutnya, Bapak Ibu, nah, yang berikutnya yang tidak paling pentingnya lagi adalah kita harus membuat semacam regulasi, Bapak Ibu. Regulasi itu adalah peraturan. Regulasi itu tata tertib di sekolah yang notabene bahwa tata tertib itu dibuat secara bersama-sama, disepakati secara bersama-sama. Artinya apa? Selama ini kita di dalam membuat tata tertib, mohon maaf, yang membuat adalah Bapak Ibu gurunya. Betul atau tidak? Yang membuat adalah tim kesiswaan. Kemudian baru disosialisasikan, baru diterapkan. Tetapi unsur kebersamaan, unsur saling unsur untuk melakukan kesepakatan bersama ini tidak ada. Yang baik bagaimana? Regulasi tata tertib itu harus disusun bersama-sama. Oleh siapa? Ya, oleh gurunya, oleh siswanya, dikomunikasikan secara dua arah, baru menjadi suatu kesepakatan bersama. Artinya apa? Anak itu memahami betul bahwa peraturan dibuat itu adalah dalam rangka untuk kebaikan. Peraturan dibuat dalam rangka untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan secara universal. Sehingga anak memahami, dia akan sadar dengan sendirinya bahwa saya melakukan peraturan ini dalam rangka untuk kebaikan, tidak atas dasar keterpaksaan, atau juga atas dasar aku melakukan ini ben oleh reward, tidak, atau imbalan, tidak. Tetapi dia melakukan atas dasar nilai-nilai kebajikan universal. Dia akan disiplin, bukan disiplinnya mati, tapi disiplin atas dasar kesadaran dirinya sendiri. Dia akan komitmen atas dasar kesadaran diri sendiri, bukan atas keterpaksaan. Itu yang paling utama. Dan yang tidak kalah pentingnya ada peran BK juga, ini penting. Peran dan dukungan dari bimbingan konseling, guru dari bimbingan konseling dalam rangka untuk mengawal apa? Dalam rangka untuk mengawalkan peraturan atau kebijakan yang berfokus dan berpihak pada siswa. Selama ini kadang kebijakan peraturan itu tidak berfokus atau tidak berpihak pada siswa. Yang terjadi adalah anak selalu diberi hukuman. Nah, kadang juga diberi reward atau punishment. Tetapi yang kita bangun di dalam budaya positif adalah bukan itu. Hukuman itu kalau bisa dihilangkan. Kalaupun ada, itu menjadi alternatif terakhir. Yang kita bangun adalah memberikan kesadaran yang tinggi kepada anak-anak tersebut agar senantiasa
untuk memiliki rasa menjadi diri sendiri, bisa menghargai diri sendiri dalam rangka untuk menegakkan, melaksanakan kebijakan atau kebajikan universal. Itu sedikit jawaban dari saya, Bu Indah. Dan terima kasih, pertanyaannya sangat berbobot ya. Mudah-mudahan bisa dipahami secara komprehensif. Oke, matur suwun. Terima kasih Pak Her atas tanggapan dari pertanyaan Bu Umi tadi. Jadi dari jawaban Pak Her ada 5 poin penting yang perlu kita perhatikan, yaitu bagaimana sih PR kita mewujudkan siswa itu mentaati peraturan itu tidak karena faktor eksternal tetapi karena faktor internal, yaitu bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan murid, hubungan warga sekolah itu untuk diperbaiki. Yang kedua adalah bagaimana kita mempelajari murid itu tentang keterampilan sosial emosional dan juga mengatur ulang regulasi penyusunan tata tertib sekolah. Dan selanjutnya adalah bagaimana kita itu mengenalkan nilai-nilai kebajikan universal kepada anak-anak, serta kita meningkatkan peran seluruh warga sekolah termasuk adalah guru bimbingan konseling. Terima kasih Pak Her atas tanggapannya, sangat luar biasa. Dan tentunya pertanyaan ini nanti jawabannya akan bersambung, akan terjawab pada materi-materi selanjutnya. Regulasi bagaimana menyusun peraturan itu nanti akan ada materinya, kemudian bagaimana membangun hubungan antar warga sekolah itu nanti ada. Sebenarnya pertanyaan Bu Umi itu nanti akan terjawab di materi-materi program pendidikan guru penggerak, nanti akan terjawab di situ. Silahkan nanti setelah ini semuanya ikut ya Pak ya, mendaftar. Ini harus ikut. Mendaftar guru penggerak. Baik, Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu dan juga materi yang akan disampaikan masih beberapa dari guru penggerak lainnya, maka untuk sesi teori motivasi yang diberikan oleh Pak Irianto saya tutup seperti itu. Nah, kepada Pak Herianto saya ucapkan terima kasih, sangat luar biasa materi yang diberikan, sangat menginspirasi sekali sebagai seorang guru. Bagaimana kiranya kita bisa menerapkan disiplin positif di sekolah. Baik, untuk Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus yang meriah untuk Pak Herianto. Baik, untuk sesi pertama saya tutup. Saya sebagai moderator atas kurang lebihnya saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.